Oke, teman-teman, kita balik lagi di Learning by Prompting. Jadi hari ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi ya, berbasis website. Sementara kita menggunakan HTML sederhana, teman-teman. Dan ini karena judulnya adalah Learning by Prompting ya. Jadi sengaja saya generate si websitenya menggunakan AI, full dari AI gitu ya. Websitenya sederhana, dia hanya company profile. Karena fokus kita adalah bukan di websitenya untuk pertemuan sekarang, tapi fokus kita adalah di deploy ke Netlify. Nah, yang teman-teman butuhkan untuk pertemuan hari ini yang pertama adalah Visual Studio Code ya, untuk ngedit dan lain sebagainya. Yang kedua adalah GitHub. Teman-teman butuh GitHub, akun GitHub gitu ya. Yang ketiga teman-teman butuh yang namanya Netlify gitu. Oke. Nah, yang harus teman-teman persiapkan, kita akan coba sebentar ya. Nah, yang pertama teman-teman install dulu akun Git-nya, download dulu gitu ya. Kebetulan saya sudah download Git-nya ini. Tinggal teman-teman install. Setelah itu teman-teman bisa melakukan restart terlebih dahulu untuk si komputer atau laptop teman-teman. Nah, berikutnya setelah di restart, teman-teman silahkan buka Visual Studio Code ya. Visual Studio Code ini saya close dulu. Terus teman-teman buka di bagian terminal. Di sini pilih New Terminal. Ini saya close dulu ya. Nah, di sini teman-teman kan akan diarahkan ke PowerShell ya. Nah, teman-teman klik ini, terus pilih New Terminal. Pilih Command Prompt. Yang PowerShell dihapus aja dulu. Kita akan fokus di PowerShell di Command Prompt. Nah, di sini saya kebetulan sudah bikin ya, namanya kelas sore 2025. Oke, teman-teman, yang pertama cek dulu Git-nya, Git version. Pastikan ketika diketikkan Git version lalu enter, ini sudah ready ya. Artinya teman-teman sudah punya akun Git-nya ya. Nah, setelah teman-teman memiliki akun Git-nya, sudah terinstall Git-nya, teman-teman install GitHub ya. Nah, di sini ada yang namanya GitHub. Nah, teman-teman bikin dulu. Kalau sudah bikin authentication ya. Ini authenticationnya ke oke. Autentikator ya. Sorry, bukan yang ini ya akunnya. Saya salah pakai akun yang satunya harusnya. Bentar. Ini ya. Saya coba dulu buka GitHub saya. Oke, saya sign in. Kita tunggu. Nah, ini akun GitHub saya ya. Send SMS. Oke, ini sudah terhubung ya. Nah, ini akun GitHub saya, teman-teman. Teman-teman wajib bikin juga akun GitHub-nya. Sini ya. Oke, kalau sudah di bagian Visual Studio Code, teman-teman pilih account di sini, teman-teman. Sebentar, saya coba. Nah, pilih yang bagian atas nih, teman-teman nanti login ke GitHub masing-masing gitu. Kalau saya kebetulan karena sudah verifikasi dengan GitHub-nya, sudah terhubung gitu ya. Jadi di sini pilihannya sudah ada nih, sign out gitu ya, karena saya sudah terhubung gitu. Kalau belum, teman-teman silahkan hubungkan dulu VS Code dengan GitHub-nya gitu ya. Oke. Bentar. Oke, kalau sudah teman-teman silahkan buka Netlify-nya. Bentar ya. Di
sini nih, saya buka Netlify, terus klik Netlify gitu ya. Oke, kita tunggu loadingnya. Wah, lumayan lama ya. Oke, sambil nunggu. Nah, di sini saya sudah bikinkan sebuah website, tapi ini websitenya sebetulnya terserah teman-teman ya. Ini hanya sebuah contoh. Kalau teman-teman mau pakai ini silahkan, mau bikin sendiri juga silahkan. Ini full AI kok gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai AI untuk bikin websitenya juga silahkan ya. Nah, kita cara bikinnya di sini nih teman-teman, ada new file. Terus teman-teman bikin misalkan index.html ya. Ini saya pindahkan ke index.html, namanya index.html ya biar gampang. Yang ini saya coba hapus dulu. Nah, jadi kita punya yang namanya index.html teman-teman. Terus kita coba refill in explore ya. Terus kita buka. Bentar. Oke, ini sudah terbuka. Nah, ini ya, ini websitenya teman-teman. Oke, memang nggak ada animasi dan lain sebagainya. Ini hanya website sederhana. Oke, teman-teman kalau mau bikin company profile untuk pertemuan ini silahkan ya, nggak jadi masalah gitu. Ini hanya contoh karena kan UTS kita nanti membuat website sederhana tentang sampah ya, sesuai dengan yang sudah saya sebutkan. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kalau sudah teman-teman, jangan lupa teman-teman push namanya ya, push website teman-teman index.html ini ke Git ya. Cara gampangnya teman-teman klik bagian source control, terus teman-teman klik initialize repository. Kita inisialisasi dulu repositorinya, teman-teman klik. Jadi GitHub ini teman-teman adalah alat yang digunakan oleh sebagian besar programmer lah ya untuk manajemen version, jadi untuk versioning. Jadi biasanya nanti akan terjadi menjadi beberapa versi gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman klik ya. Nanti jadi tahapannya adalah ini, kalau kita dimulai dari awal, tahapannya adalah change itu kalau teman-teman punya perubahan, misalkan ini kita save ya. Kalau teman-teman ada perubahan, berarti kan akan mengubah codingannya ya. Nah, nanti akan muncul codingan teman-teman di change ini kalau ada perubahan. Kalau tidak ada ya tidak ada gitu ya. Oke, saya kasih contoh. Sekarang tahapannya itu adalah dari change. Ketika kita klik tambah, ini akan masuk ke stage change gitu ya. Nah, setelah masuk ke stage change, tahap berikutnya adalah commit namanya. Misalkan versi pertama. Nah, ini kita commit. Set. Nah, baru nanti karena ini pertama kali, kita publish dulu branch-nya. Kita publish namanya misalkan latihan Netlify latihan Netlify gitu ya. Oke, terus ini jangan lupa di set public teman-teman ya. Set. Nah, kita tunggu branch-nya. Oke, setelah selesai nih, open on GitHub. Artinya, ini kalau teman-teman buka di GitHub-nya, sebentar, saya masuk ke sini, saya refresh di bagian GitHub, terus saya pilih ini ya, sorry, harusnya bukan LLM judul. Nah, pilih repository, teman-teman ya. Nah, di sini ada latihan Netlify nih. Padahal saya nggak bikin di GitHub ya, saya hanya bikin di sini, tapi karena sudah terhubung dengan GitHub, ini akan masuk di sini si index.html kita.
Oke, nah berikutnya kalau sudah, ini kan HTML kita udah masuk nih teman-teman. Teman-teman pilih Netlify, terus coba sign up ya, karena belum punya akun. Kalau saya pakai Google aja. Perasaan saya udah bikin akun deh ya. Ntar kita cek dulu, saya lupa. Untuk akun ini belum ya. Oke, saya bikin pakai akun kampus. Kita tunggu sambil nunggu azan nih. Wah, hujan lagi teman-teman. Oke. Ini nggak tahu nih kenapa lama nih. Kita cek dulu. Padahal ininya bagus ya. Oke, kita balik lagi saja dulu ke sini sambil nunggu. Nah, ini silahkan teman-teman bisa ikuti ya. Nah, balik lagi tadi tahap pertama, hubungkan Visual Studio Code teman-teman dengan GitHub. Oke, ini harus terhubung nih. Kalau sudah terhubung, di bagian source control teman-teman klik, nanti akan ada tampilan seperti ini. Terus tahap pertama tadi apa? Initialize repository ya. Initialize repository. Terus setelah itu teman-teman lakukan change. Itu kan ada nanti, nah contoh gini nih, saya misalkan nih, saya bikin baru ya, ada kontak, terus ada misalkan about misalkan gitu ya, save, ini about. Nah, nanti akan ada di proses change teman-teman. Di proses change ini berarti ada kebaruan dari si aplikasi teman-teman, dari codingan teman-teman. Kalau sudah, nanti tinggal klik yang tanda tambah ini, masuk ke proses staging. Berarti kalau change ini berarti ada kebaruan. Kalau nggak ada mah setelah kita commit nggak ada gitu ya. Tapi karena ini ada kebaruan, maka dia akan muncul di change gitu ya. Kita klik tambah, nanti akan masuk di proses staging, baru kita commit misalkan versi kedua gitu ya. Kita commit, save all and commit change, nanti sync change, oke. Nanti dia akan masuk tuh, versi kedua akan masuk langsung ke si GitHub teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, nah di bagian GitHub teman-teman cek lagi, kita cek ya. Ini takutnya belum ke-update. Nanti di sini ada versi kedua. Tuh, berarti karena fungsi GitHub itu salah satunya adalah untuk manajemen versioning ya. Jadi ini sudah versi kedua, dan kalau kita cek di bagian sini about jadi ada ya. Nah, ini namanya secara otomatis enak teman-teman ngoding sekarang. Nah, sekarang teman-teman pilih Netlify. Ini karena saya akun baru ya, untuk sekolah lah. Untuk web app tim nggak ada. Oke. Nah, di sini teman-teman pilih GitHub ya untuk deploy first projectnya. Oke, kita authorize si Netlify agar Netlify kita dan GitHub itu terhubung. Wih, ada PTTIK lagi. Oke, sini all repository saja nggak apa-apa ya. Artinya nanti si Netlify bisa, project kita bisa masuk ke Netlify semuanya. Nah, let's deploy your project. Kita pilih yang tadi apa ya namanya ya? Latihan Netlify ya. Nah, ini ya, teman-teman pilih latihan Netlify, terus teman-teman pilih deploy latihan _Netlify to Netlify. Teman-teman pilih. Oke, nah ini waduh sudah berhasil nih, publish deploy katanya ya. Oke, sudah di-upload, sudah di-deploy. Kita balik dulu ke sini, bentar. Ini sudah di-deploy ya. Nah, kita klik. Nah, ini link ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Artinya aplikasi kita sudah terdeploy ke Netlify gitu. Tapi kan ini belum ada database ya, karena kita masih front end-nya saja dulu gitu. Ini udah berhasil teman-teman. Jadi
Yang harus teman-teman siapkan sekali lagi adalah akun GitHub, akun Netlify, terus websitenya. Ini silahkan ya. Ini karena kebetulan saya ada AI teman-teman, ya saya tinggal masukin ini sebetulnya ya. Ntar saya clear dulu. Wait, kita clear dulu. Oh ini nih. Nah, misalkan tambahkan animasi agar menarik. Ini mah pakai AI teman-teman ya, bikin webnya. Karena kalau teman-teman mau bikin webnya tanpa AI ya itu mah di mata kuliah pemrograman web berarti ya. Karena kita fokusnya di ide bisnisnya, maka websitenya itu sebetulnya hanya untuk objek saja gitu ya. Nah, ini kan udah dibikinin tuh teman-teman. Tinggal kita keep. Nah, nanti kan proses change-nya di sini akan running gitu ya, karena ada perubahan di codingan kita. Oke, kalau kita cek ada perubahan apa ya? Oh, ada perubahan animasi ya. Oke. Nah, ini juga jadi ada animasinya, pindah-pindahnya itu kan jadi lebih menarik ya. Oke, karena sudah, jangan lupa di commit teman-teman ya. Stage change-nya teman-teman klik, lalu teman-teman commit versi ketiga, misalkan ya, commit. Jangan lupa di sync, terus oke. Kita tunggu sampai berhasil terpush ke GitHub-nya. Nah, ini udah ke push nih ke GitHub-nya. Di sini ada versioning teman-teman ya. Ini bisa teman-teman klik. Oh, saya ingin balik lagi ke versi pertama, tinggal diklik aja di sini ya. Nah, nanti sebetulnya di sini dia tuh akan secara otomatis tuh jadi CI/CD gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ngoding, pas di push di Netlify itu sudah otomatis sesuai dengan yang paling baru. Kontak, edukasi, produk, harga. Misalkan nih, tambah lagi di sini, tambah apa? Tambah slideshow, misalkan ya. Di bagian atas, di bagian awal website. Nah, ini saya pakai GitHub Copilot, teman-teman ya. Kalau mau ya silahkan, kalau butuh gitu ya. Nah, ini nanti tinggal masukkan, nanti dia agentic ya. Dia bakal mengubah si website secara otomatis. Oh, nanti ini masih working, kita tunggu. Nah, sekarang ngoding tuh gitu teman-teman. Makanya teman-teman harus paham di bagian fundamental. Kalau paham fundamental, saya pikir sih nggak jadi masalah ya pakai AI, karena kan kata CEO Nvidia ya, Jensen Huang, katanya yang menang sekarang itu adalah orang yang paham dengan teori secara fundamental, terus dia memanfaatkan AI. Nah, itu yang bakal menang katanya gitu. Kayak kita keep, jangan lupa kita commit versi keempat gitu ya, commit, terus di synchronous, kita tunggu. Nah, sekarang oke, kita cek dulu yang di lokal nih. Kalau ini yang di lokal ya, karena ini masih di D. Nah, ini nambah jadi lebih menarik nih. Teman-teman nih, jadi rada-rada keren lah. Oke, ini tinggal masukin gambar nanti ya. Sekarang kita cek di bagian yang Netlify, apakah sudah berubah. Sudah ya, ini bisa diakses secara online. Kalau teman-teman mau akses online ya masuk aja ke sini langsung. Tuh, keranjang belum bisa ya, karena belum saya masukin apapun ini mah. Widih, kategori. Oke, seperti itu teman-teman untuk pertemuan pertama. Silahkan dilakukan dulu. Nanti video pertemuan kedua dan pertemuan ketiga akan saya buatkan, di mana kita akan memiliki sebuah database gitu ya. Jadi nanti, nah kayak ini gitu ya, kita akan masukkan ke dalam database.
Nah, teman-teman harus siapkan yang namanya Supabase. Itu juga free dan bisa diakses secara online ya. Gitu. Oke, itu saja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti dikerjakan untuk progresnya. Nanti saya akan kirim drive untuk teman-teman mengumpulkan link dari apa yang sudah teman-teman kerjakan ya. Itu saja teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita balik lagi nanti di learning by prompting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.